Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, benar-benar iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shallallahu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ini menerangkan tentang adab-adab kita masuk masjid. Ini dungan itu dua pada kakak. Jadi dungo sholat rong rakaat fajar itu atau bertahiyatul masjid itu dua sambil nunggu adzan. Waktu bawa pada kakak itu. Tapi luar biasa, nanti kita urai isinya kalau waktunya cukup nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menerangkan tentang adab-adab masuk masjid. Maka ketika kita mau masuk masjid dan sudah sampai di depan pintu masjid, sudah sampai di emperan masjid, mau masuk masjid, wa idza wasalta babaha, sudah sampai pintunya, fanza' na'laikal yusra, maka lepaskan sandal kita yang sebelah kiri. Dilepaskan sandal kita sebelah kiri awalan. Jadi pertama, lepaskan sandal sebelah kiri. Wahutti rijlakal yusra, kemudian letakkan kakimu sebelah kiri ala dhuhrihi, di atas sandal yang sebelah kiri itu. Jadi wis bar copot tokon dhuwuri, sikile tokon dhuwuri. Maksudnya diedai ngoten nggih. Diedai. Kemudian sumanza' na'laikal yumna, baru setelah itu copot sandal sebelah kanan, langsung melangkah ke masjid. Itu sunai ono. Jadi nek nyopot iku tetep kiri dhisik karena itu nyopot. Tapi ojo langsung mlebu masjid, tapi ngedai sandal sing kiri, baru ngono sing kanan iku nyopot sandal langsung masuk masjid. Baru kemudian masuk masjid. Faqaddim rijlakal yumna, maka dahulukan kakimu sebelah kanan. Bukan hanya masjid, tempat suci, tempat mulia, dan tempat-tempat yang kita muliakan pun seperti majelis ilmi, pondok pesantren, musola, atau tempat-tempat yang kita muliakan itu pun sebaiknya menggunakan kaki kanan dulu. Bahkan di sini sebutkan majuhilahalu, bahkan tempat-tempat yang kita tidak tahu ini tempat apa, itu sebaiknya menggunakan kaki kanan. Dianggap baik tempat mulia. Tapi ini wis jelas-jelas itu tempat sing elek ya kaki. Begitu juga andai kata kita dari masjid ke masjid, misalnya ono masjid gadat misalnya loh ya. Dari masjid ke masjid, maka kita melepas kaki kanan langsung masuk kaki kanan, bukan keluar masjid kaki kiri, tidak. Andai kata loh ya, ono masjid berdempetan ngoten, kita mau loncat dari masjid ini, kemudian tidak perlu kaki kiri, karena memang aturannya nek mau keluar masjid tempat mulia kan kaki kiri nek keluar. Tapi karena ini mau masuk tempat lain, maka dimenangkan masuknya, maka keluarkan menggunakan kaki kanan. Seperti di dalam Ka'bah begitu. Kita ada satu klaster atau satu lokasi dengan lokasi yang lain di dalam Masjidil Haram, itu keluarnya menggunakan kaki kanan karena itu masih di dalam sebuah masjid. Kemudian berdoa, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma fir li dzunubi waftah li abwaab rahmatik. Ketika masuk masjid bacanya doa, Allahumma fir li dzunubi waftah li abwaab rahmatik. Ya Allah,
ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu rahmatmu. Tapi nek keluar masjid nanti doanya abwaaba fadlik. Ya Allah, ampunilah dosaku dan bukalah pintu-pintu keutamaanmu. Jadi nek masuk masjid itu rahmatik, nek keluar masjid fadlik. Apa bedanya rahmatik dengan fadlik? Di sini disebutkan perbedaan kenapa kok kamu masuk itu rahmah, sedangkan kalau keluar itu fadl. Karena ketika kita masuk itu sudah ada rahmatnya Allah menunggu. Kita masuk itu sudah ada rahmatnya Allah menunggu. Karena di dalam masjid itu orang yang ada di dalam masjid itu pasti mendapatkan rahmatnya Allah. Karena sebab itulah kita masuk itu menuju rahmatnya Allah. Berbeda dengan fadlik, keluar kenapa fadlik? Karena keluarnya kita itu ke dunia luar, bukan ibadah. Nek ibadah itu karena rahmat Allah, nek dunia luar itu karena fadlnya Allah. Jadi kita mendapatkan rezeki itu bukan rahmat Allah, tapi mendapatkan rezeki itu adalah fadl dari Allah. Ini untuk membedakan antara ubudiyah dengan hal dunia luar, amal-amal yang ghairul ubudiyah. Perbedaan ini. Nah, makanya ketika kita masuk masjid itu benar-benar pintu rahmat Allah ini yang kita harapkan. Aku tadi sore itu ngaji ini menarik ini. Ono sebuah kalimat di kitab Majalis Susaniyah disebutkan begini. Ketika engkau meminta sama Allah, memulai dengan sebuah pekerjaan yang membuka satu pintu kebaikan, maka Allah akan membukanya 70 pintu kebaikan. Ketika kita memulai sebuah pekerjaan dengan meminta sama Allah atau niat di dalam hati untuk membukakan satu pintu kebaikan, maka Allah akan membukakan 70 pintu kebaikan. Berbeda kalau kita niat atau kalau kita minta sama Allah, niat di dalam hati itu sebuah kejelekan, maka pintu kejelekan tersebut Allah akan membuka 70 kali pintu kejelekan. Contohnya gini contohnya. Awal ini masuk masjid. Ini tak contohnya. Mangkat teko omah ring masjid. Ketika berangkat dari rumah ke masjid, ketika niatnya itu menuju rahmat Allah, pintunya rahmat Allah, menuju kebaikan satu, maka Allah akan membuka 70 kebaikan, 70 pintu kebaikan. Akhirnya apa? Wes niat teko omah iki apik, tekan masjid, dene langsung delalah iku elinge sing apik-apik. Tahiyatan masjid se, yastrunge wudu se, tahiyatan masjid se. Kemudian nek ana barang-barang sing kotor nang masjid melu diresiki pahalane. Tahiyatan masjid pahala, ngresiki pahala. Lampu-lampu sing ora kanggo sing diurupno dipateni itu juga pahala. Jadi seolah-olah kita masuk masjid itu bukan hanya menuju satu kebaikan, tapi nek kono sudah disiapkan 70 kebaikan. Dan niat mondok, niat ngaji, teko omah ngorene. Nek niate ala omah kesel daripada omah nganggur, wayah corona ngene malah omah munggah nganggur. Terus barang ngono ngaji tok kene tujuane ngono ya ora bakal dibuka. Tapi nek kita niate aku tolabul ilmi, aku golek ngaji, golek ridhani Gusti Allah. Wis niat ngono dari awal nang omah, iku insyaallah Allah akan membuka 70 kebaikan. Mbok tekan ndi pokokane. Lho dilalah kebaikan itu bisa berupa pahala di dunia dan di akhirat, bisa berupa fadl di dunia, macam-macam. Tapi sebaliknya, ketika seseorang itu punya niatan tidak baik melakukan sesuatu, maka Allah akan membuka 70 pintu ketidakbaikan itu, kejelekan itu, keburukan itu. Contoh misalnya begini. Misalnya ana wong seneng bojone wong. Tak contohno ngono. Ana wong seneng bojone wong. Terus bareng nonton bojone wong iku di SMS.
"Hei Dik," ngono. Iku wis niatnya apa no? Awal kan "Hei Dik," hanya say hello saja kan? Say hello no. Gitu. Tapi karena dia niatnya wis macam-macam selek ngono ibaratnya. Niatnya wis pintu elek. Dia melangkah satu kejelekan, maka Allah membuka 70 kejelekannya. Akhirnya konangan bojone. "Apa Mas, kowe SMS karo sapa?" "Wi anan karo sapa?" "Ora kok iki tak kacaku kok. Iku lho kono omahe kono lho kono." Omahe kono Jepara. Tek ketoke kaya dak-dik ngono. Iku wis ngapusi kan. Ngomong ngene, "Iki lho cen dhisik kok aku nek undang kok Dik, soalnya dia umure ku sak isorku wis ngapusi nek." Tek ketoke yang ketemuan, ora ketemuan wong aku dipeseni roti kok ame tak kerno kok ngapusin nek. Jadi 70 macam dosa ini sudah disiapkan. Kanggene wong sing buka kejelekan satu. Begitu juga, jangankan itu orang niat kejahatan saja. Niat kejahatan satu itu berpotensi melakukan 70 kejahatan. Mau ini anggar pengen nyolong apa misalnya? Pengen nyolong sandal. Mau ini nyolong konangan atau nyolong helm lah. Pengen nyolong helm, konangan. Terusnya bareng konangan wong siji, wah juotosi. Wong siji kan dilawan, juotosi wongnya mati. Iki mati tak buat ringi. Mau nih mek helm tak oke. Iki mati tak buat ringi. Akhirnya apa? Diangkut sak montore, sak wonge dibuat. Tambah kejahatan lagi. Ijo ngapus, ijo macam-macam. Allah mempersiapkan orang yang melakukan sebuah kejahatan menjadi 70 kali. Itu baru niat. Nah, awal dhewe masuk masjid itu sudah harus niat yakin. Niatnya kudunya temenan. Niatnya kudunya yakin bahwa ini niat itu untuk kebaikan. Ada ceritanya. Nah, kitab Majelis Susaniyah diceritakan itu. Suatu ketika ada dua saudara. Saudara yang pertama ini tinggalnya di atap, di kamar atas. Saudara yang kedua ini tinggalnya di kamar bawah. Dua-duanya ini punya karakter. Saudara yang kamar atas itu wong soleh, ahli ibadah. Pokoknya deres Quran, yo pikiran, senengane sholat, senengane makan masjid, senengane macam-macam. Jadi wong hamba ini mesti Allah sing taat. Tapi sing siji, dulure sing siji, sing nongisor, ini kayak mendem, seneng bojone wong, macam-macam. Jadi wong ahli maksiat. Suatu ketika, boh iki usil boh piye? Sing ahli ibadah iki tiba-tiba ngomong ngene, aku pengen ketemu iblis ya. Tiba-tiba ngomong, iblisku, iya tak, wajahnya kaya apa? Aku pengen ngerti, pengen ngobrol, santai, pengen takon pengen iblisku kaya apa? Dalam rasanya Gusti Allah ini ngabul no, iblis no ngarepan. Barang iblis no ngarepan, mau iblis itu wong pinter ngomongnya ya, malaikat sing pinter ngomongnya, mantan malaikat sing pinter ngomongnya. Terus dia ngomongnya, walah kan uripmu lho wis 40 tahun, umurmu 40 tahun gue ibadah terus, gue ngaji terus, gue sholat terus, gue poso terus, gue sekali-kali ku seneng-seneng lho kan. Jadi iblis sing ngono. Umurmu bakal 80. Sing 40 iku wis mbok ibadah. Iki umurmu karek 40 iki. Kan iso kan bagi loro misalnya. Sing 40 iki gue seneng-seneng sik, yo mendem, yo doa, yo macam-macam kan iso. Karek 20 iki gue ibadah kan selesai. Kan iki cocok. Kowe 40 dhisik iki umur 40 gue ibadah, 20 itu bakal gue seneng-seneng, 20 ne ketobat. Kok mati kan penak kan? Oh. Mesti mikir. Iya ya. Ora ngono ya. Jadi
yakin ngandel omongannya iblis ngandel ae diomongin ngono. Kan singkat cerita, dan dulure sinong isor. Dulure sinong isor iku mendem, mas dalam keadaan mendem, awake iku klepoh kabeh karo minuman-minuman, wis kuwane kumuh-kumuh, wis kuwane welek. Singkat cerita, sing dulure iku mau tiba-tiba sadar, nok petengan wis blusuk ngono iku. Sirahe wis nok isor blusuk. Karo mendem klepoh kabeh. Terus kini sadar gini, iya urip kok tak gawe mendem terus. Uripku mosok koyo ngene terus ya. Aku tak delok dulurku lanang sing nang dhuwur iku ketok enak banget taat Gusti Allah. Ibadah, poso, maca Quran. Aku tak pengen koyo ngono ah. Akhirnya sing terjadi aku tak tobat. Aku tak nemoni dulurku lanang sing nang dhuwur, aku tak munggah. Nah sing hambane Gusti Allah sing nang dhuwur iki, aku tak nemoni dulurku lanang sing nang ngisor, aku tak melu mendem. Ono ceritane. Bareng ono ketemu nang tengah dalan iki, kan munggah ki. Lalah iku padha cepete nabrak, akhirnya sikile iku kebancang, loro-loro tiba mati kabeh. Bareng wong loro-lorone mati ngoten niku, terus Gusti Allah nglumpukno. Kowe sing ahli ibadah maune karena kowe wis niat pengen jadi wong elek, wis kono kumpul karo wong maksiat. Karena kowe hambane Gusti Allah, karena kowe bener-bener wong ahli maksiat tapi kowe wis niat ame tobat, saiki kumpul karo wong saleh-saleh. Lho ngono. Jadi tergantung saking niat awake dhewe. Lah hati-hati, aja diniati macam-macam. Nah, ini pula rahmat Allah kita bisa masuk masjid dan fadl Allah kita bisa masuk masjid. Dan ketika kita melihat idza famahma ra'aita fil masjid, ketika kita melihat di dalam masjid ada orang yang bertransaksi jual beli, maka kita langsung doakan fakul la arbahallahu tijarataka, Allah tidak akan memberikan keuntungan kepada dagangan kalian. Kita doakan dulu, karena masjid itu ora oleh dienggo dagangan, baik wong dodol maupun wong tuku ndak boleh. Lah nek emperan beda, emperan ini di dalam masjid. Makanya ojo cot apa cot COD, ojo cot nang masjid. Ya sing kulino cot ojo nang masjid, nggih. Ora berkah. Apa kalau berkah? Atau gunung ngarep masjid ya gahan ojo. Biar berkah. Kalau nunggu sholat juga nang menara, ngono ketok nang menara. Wah, ketoke wong saleh lagi transaksi nang menara ngono. Tidak, itu malah justru merugikan kita. Ojo transaksi nang menara. Wa idza ra'aita fihi man yanshudu dhalatan. Ketika kita melihat ada orang yang mencari-cari barang yang hilang di dalam masjid, maka kita doakan Allah tidak akan mengembalikan barangmu yang hilang. Wong nang masjid kalau barang sing hilang. Jadi mumpung ana wong kumpul nang masjid terus diomongno ngene lho. Sapa sing tau roh helmku nek kene ilang. Lu langsung dongakno. Gusti Allah ora bakal balekno barang. Itu perintah Kanjeng Nabi lho nggih, itu sunnah perintah Kanjeng Nabi. Jadi tidak boleh cari-cari sesuatu yang hilang di masjid. Enggak usah. Wa idza dakhaltal masjida fala tajlis hatta tusalliya rak'atai tahiyah. Ketika kita sudah masuk masjid, maka jangan langsung duduk, tapi kita sholat, kemudian sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Fa ilam takun ala thaharah, ketika kita tidak punya wudu, misalnya kami masuk masjid terus wudu sik, misalnya orang-orang di wudu, maka ataupun ngenten, kita bukan untuk sholat di masjid karena hanya sebentar mau kembali lagi gitu. Ataupun seperti itu, maka cukup kita membaca al-baqiyatus sholihah. Baqiyatus sholihah itu apa?
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saking kita tidak ada waktu, misalnya kesibukan kita atau sudah mulai atau yang lain, kita cukup membaca bagiatus sholih. Nah, bagaimana orang yang tahiyatul masjid kemudian sholatnya sudah berjalan, sholat fardunya sudah berjalan? Tidak boleh. Tahiyatul masjid kok sholatnya wis mlaku, sholat fardunya wis mlaku, kita harus meninggalkan tahiyatul masjid. Kita harus secepatnya untuk menuju sholat fardu, jamaah sholat fardu. Nah, al-baqiyatus sholihah itu dibaca 3 kali, ada yang mengatakan dibaca 4 kali. Bagi orang yang punya hadas itu ada yang mengatakan 3 kali, bagi orang yang berwudu itu 1 kali. Misalnya kita sibuk karena hanya mau ngambil apa atau mau ketemu sama siapa di masjid, langsung balik ya setidaknya kita membaca al-baqiyatus sholihah. Nah, andai kata kita tidak bisa sholat 2 rakaat fajar di masjid, maka kita mendatangi masjid dengan cara sholat tahiyatul masjid. Nek ra iso sholat omah rakaatan 2 rakaat fajar, ya sholat 2 rakaat di masjid, tahiyat masjid itu bisa. Lalu pahalanya apakah bisa menjadi 1? Bisa jadi 1, asal niatnya 1. Dan niatnya 2 ra iso, niatnya kudu 1. Oke, niat itu cukup 1. Insya Allah niat 1 itu insya Allah indiroj semuanya itu masuk ke dalam niat yang 1, kemudian pahalanya juga ikut. Jadi kita cukup misalnya ngeten, sampean mau antara rakaat al-fajri 2 rakaat fajar sama tahiyatul masjid cukup sekali, itu sudah cukup. Pahalanya jadi 1. Faidah farokta, ketika selesai 2 rakaat fanwul iktikaf, maka kita niati iktikaf. Harus diniati iktikaf. Kenapa? Karena amal itu sah ketika ada niat. Nek amal rano niat ya ora bakal sah. Jadi gini, amal niat amal ya. Ono niat, ono amal. Niat punya ganjaran sendiri, amal duwe pahalane. Wong niat tanpa nglakoni itu usibu biha, diganjari. Jadi awake dhewe wis niat walaupun ra nglakoni iku wis tok ganjaran. Tapi wong lakoni amal ibadah tanpa niat ora bakal tok ganjaran. Karena rasa. Tak lagi ana wong niat tanpa nglakoni ibadah wis tok pahalane niat. Tapi wong ibadah tanpa niat ibadah ora bakal sah, artinya ora bakal untuk ganjarane ibadah. Makanya kudu wonten niat. Iki ceritakan. Besok dino kiamat itu ana wong nrimo kitab Gusti Allah dari tangan-tangan. Jadi dia menerima kitabnya Allah, kitab amal catatan kebaikan dari tangan kanan. Barangkali ambane Gusti Allah iki buka-buka bukune, buka-buka catatanane. Nah, amal tangan kanan kan berarti amal kebaikannya lebih banyak. Dia buka-buka. Ditulis nokono pahalane haji, pahalane poso, pahalane jihad, pahalane macam-macam. Dia bingung. Ya Allah Gusti, niki kelintu akane Gusti boten ngene kula niki. Wong kula niku dereng haji kok. Kula nggih boten nate jihad tok. Niki boten ngene kula niki wale watakane malaikat sing mai. Jadi kula Gusti lapor nang Gusti Allah mboten. Terus jawab Gusti Allah, ora iku nggonmu. Iku nggonmu. Ya Gusti Allah, kok saged wonten seratane ngeten Gusti? Iku adalah sing mbok niati. Wis tak tulis dadi ganjaran. Oh ngoten. Jadi awake dhewe iku ora nglakoni tapi nek wis diniati wis ditulis ganjaran. Misalnya sesuk niati apa sih ini Dzulhijjah aku niat aku ame haji. Oh no, iku wis niat wis tok ganjaran haji ku wis tertulis apa no haji
sapa ngono wis ana ngonone ora usah nglakoni iku wis tok ana ganjarane walaupun durung lakoni tapi aja niat-niat to ya padha ae oh niat tok ora tau nglakoni tapi setidaknya gadah pahalane iya itu dari niat karena ketika kita masuk itu harus diniati iktikaf harus diniati. Ini saran saya untuk masjid-masjid itu sebaiknya diberikan kaligrafi sebelumnya masuk itu nawaitul iktikaf lillahi ta'ala harus ada kaligrafi itu. Jadi begitu masuk orang itu langsung niat iktikaf. Sebaiknya wallahu a'lam.